Hai, kenalin nama gue Bayu. Jadi ini adalah video pertama gue. Gak pertama juga sih sebenarnya. Pokoknya video pertama buat gue yang akan sharing about working holiday. Karena saat ini gue lagi working holiday di Australia, di Melbourne. Kayak di Melbourne juga sih. Gue tinggalnya di Mernda. Itu 1 jam dari Melbourne. Tempatnya village tapi bagus banget. Dan agak perbukitan gitu sih. Jadi sangat dingin. Walaupun terik kayak gini tapi anginnya dingin banget. Inilah ya kalian yang pernah ke Melbourne pasti tahu banget dengan suhu dan cuaca di Melbourne yang sangat aneh ini. Gitu. Jadi di video kali ini gue mau sharing tentang life struggle cari kerja di Australia pakai visa working holiday. Karena yang selama ini kita tahu, yang selama ini juga gue tahu ya, ketika masih di Indo itu kayak ngeliat video orang di YouTube terus sharing kayak gitu. Mereka selalu menceritakan yang baik-baiknya dan dapat duit yang banyak. Cari kerja tuh banyak di sini, gampang. Ya benar sih, nyari kerja di sini banyak banget kerjaan di sini. Dan untuk dapat aksesnya juga lumayan gampang. Tapi dibalik itu semua banyak banget struggle-nya. Banyak banget ya ampun, sampai gue di bulan pertama tuh kayak mau give up gitu. Ini gue nanti kita cari tempat duduk deh buat ngobrol yang gak enak kok sambil jalan kayak gini. Lagi banyak kendaraan yang lewat. Ini cakep banget tuh rumahnya. Pokoknya neighborhood di sini bagus banget sih kata gue. Kayak sangat tenang, sangat asri, tapi sangat dingin. Dinginnya tuh demi Allah dingin sekali. Jadi kayak kita sebagai orang Indonesia tinggal di tempat yang tropis, yang mataharinya tuh benar matahari ya, yang merasakan panas. Itu wajib banget bersyukur. Dan gue udah di ujung ini, tapi kayaknya nggak boleh masuk deh. I don't know. Oke, kita boleh masuk. Kayaknya di end ya, di end dari jalan Ravenswood tadi. Dan ini atusan gak boleh masuk, public no city of Mitosi. Yang ini gak boleh masuk. Kayaknya ini ya, dari clear, keep clear, private property. Oke lah, gak boleh masuk. Tuh lihat, ini kayak di puncak gak sih, kayak berbukit-bukit kayak gini. Oke lah, kita ke taman yang sana aja buat ngobrolnya. Kayak Masya Allah banget gak sih bagusnya. Tapi di Indo juga banyak sih kayak gini, tapi gue belum pernah kayak di Indo menemukan hal yang kayak gini gitu loh. But this is really new to me. Dan lihat yang kayak gini kayak wow gitu. Bener kan ini di end of Cravens Road. Pokoknya jalan terakhir dari Cravens deh. Kayaknya gue tinggal di Cravens Road. Tapi dibuka aja deh. Dan ada nomor rumahnya 160. Sini anjrit. Mau liatin. Akhirnya di atas gitu loh. Jadi no
wonder sih, di daerah sini tuh jauh lebih dingin daripada di Melbourne, walaupun jaraknya cuma 1 jam dari city. Anjir, bagus banget mobilnya. Itu rumahnya tuh bagus-bagus banget loh. Dan mereka ini pakai kayu, rumahnya tuh kayu. Dan itu adalah kuburannya bagus ya. Aduh, kayak lihat kayak gini tuh kayak ingat Teletubbies nggak sih? Kayak ingat Teletubbies. Gue tuh pengen sih ke sana itu, tapi gue takut nggak boleh. Tuh, rumahnya bagus banget tuh. Dan di sini semua orang tuh berlomba-lomba buat apa namanya, bikin halamannya tuh banyak tanaman. Yang gue liatin sih kayak gitu. Ya, bagus banget. Ini rumah yang selesai jadi deh, masih pembuatan. Tuh kan, gue nggak bohong. Di sini rumah bagus-bagus, gede-gede. Itu pondasinya doang yang pakai semen nggak sih? Dan mereka ini pakai kayu. Apa? Pokoknya kayu. Ini gue udah sampai. Nggak tahu, gue belum pernah ke taman sini. Dan ada formasi kayak gini. Ini terowong asap yang 1850 sampai 1870. Tua loh. Ini deket sih dari tempat gue tinggal. Tapi ini pertama kalinya gue ke taman ini. Di sini tuh banyak banget taman di komplek ini. Benar-benar banyak banget taman. Wow, lihat di sana sih. Lihat nih, subhanallah banget nggak sih liatnya. By the way, gue di Australia ini ya, di Melbourne ini baru 1 bulan lebih lah. Dan sebelum gue kesini tuh gue cari info sebanyak-banyaknya sih tentang kayak cari kerja di Australia gimana, cara dapetin kerjanya gimana, gitu-gitu kan. Banyak sih di video YouTube juga banyak, tapi mereka tidak menjelaskan, tidak ngasih tahu nih jelek-jeleknya, struggle-nya gimana. Ada tapi nggak kayak apa ya, nggak ternyata tuh kayak gini gitu loh struggle-nya gitu kan. Bahkan gue dari Indo juga udah mulai apply kerja sih untuk di sini. Dan actually gue dapat kerjaan di sini itu, tapi mereka itu mau interview kita dulu, tapi harus menggunakan lokal sini, sedangkan kita di Indo kan nggak bisa ya. Sampai gue tuh kira cara sampai ngubungin HR-nya, gimana kalau nggak Zoom aja atau Google Meet lah, atau call yang online kayak gitu. Mereka nggak bisa dan nggak mau, jadi ya udah gitu kan. Tapi si HR-nya itu masih opsi lain katanya, kalau udah sampai sini itu kasih tahu gitu loh, tapi dengan catatan kalau posisinya masih ada gitu. Yang gue apply itu by the way di farm, itu di Victoria juga, di Mansfield sama di Tatura. Mungkin kalian tahu sih ya, itu nama perusahaannya
Flavorite. Itu ke perusahaan farm kayak gitu, untuk buah sayuran gitu gitulah, kalau nggak mistaken gitu. Udah tuh ternyata pas gue udah sampai sini, gue email lagi kan si HR-nya. Gue email si HR-nya, tapi sayangnya posisinya udah full, udah nggak nerima lagi. Ya udah, akhirnya gue untuk sementara tinggal di city di Melbourne. Itu gue tinggalnya di hostel backpackers gitu. Nah di backpackers hostel gitu isinya sama kayak gue, working holiday juga rata-rata, tapi di seluruh penjuru dunia. Itu dari Jerman, dari Jepang, dari Thailand, pokoknya negara yang warganya tuh bisa working holiday kayak kita. Ini sumpah anginnya tuh deras banget, jadi sorry banget kalau agak berisik ya, dan suara gue agak kecil. Gue kayak mencoba banget ya. Akhirnya gue stay dulu di city sambil apply di city juga lah. Gue kemarin tuh apply di resto sih, entah jadi waitress entah kitchen hand gitu kan. Sampai struggle itu semingguan gue ya kan gak kerja gitu. Akhirnya lah gue mau butuh duit di sini gitu kan. Kayaknya di sini tuh banyak banget duit yang dihabisin gitu kan. Naik tiket pesawat, sebagai hostel, macem gitu kan. And then nah di tempat hostel gue itu rata-rata juga sama nih, kayak gue juga struggle juga cari kerja baru pertama juga, entah nggak baru pertama juga sih, mereka tuh baru arrive di Melbourne, sebelumnya kayak di Sydney, bahkan di New Zealand gitu kan. Sama-sama struggle lah cari kerja, sampai kita tuh saling kasih informasi coachnya terlalu malu, terus kita bareng-bareng cari apply kerja door to door gitu kan, ngirim ngasih CV, dan dapat panggilan tuh juga beberapa resto gitu kan. Teman gue yang orang Tunisia ya. And then sambil cari online juga, gue kemarin tuh carinya di Gumtree, di Indeed, di Seek. Tapi di Seek bener-bener nggak ada dapat panggilan sama sekali. Di Indeed tuh ada dapat balasan. Gue dapat kerjaan pertama gue di resto dari Gumtree. Nah itu gue nggak ngajuin, nggak ngasih CV sama sekali, pokoknya nggak ada interview. Nah di Gumtree itu si manajer resto itu tuh ngasih nomor HP-nya di sana. Jadi gue langsung telepon paginya itu, tapi nggak diangkat. And then gue SMS kalau gue beneran telepon, gue dapat nomor dari Gumtree gitu-gitu, kalau gue mau cari casual job gitu kan. Ya itu gue kayak nggak terlalu berharap gitu kan, at least gue nyebar umpan jaring dulu kan. Dan pada akhirnya siangnya nih kayak jam 1 kan, gue dapat SMS dari si manajer resto yang gue apply itu kan, yang gue telepon. Katanya gue bisa nih langsung trial di resto itu as a kitchen hand, trial lah pokoknya di resto. Pokoknya waiter sama kitchen hand lah, kayak jadi satu gitu kan. Kalau waiternya lagi rame, gue bisa bantuin ke sana. Terus kalau di kitchen handnya juga lagi butuh, gue kesana gitu. Tapi juga casual job gitu kan ya. I don't know, ini pertama kali juga gue kayak kerja kayak gitu, karena di Indo gue kerjanya kantoran kan. And then ya udah nih, gue iyain jam 3-nya tuh langsung kerja. Trial sih 1 jam doang, tapi gue dikasih makan itu. Yaudah sorenya gue langsung ditelepon, gue kerja. Besoknya gue mau kerja itu, sehari gue tuh kerja 8 jam di jam 5 sore sampai tutupnya resto, sampai closing lah. Dan itu sumpah demi Allah first time banget gue kerja di resto, kerja di dapur. Itu capeknya tuh capek banget ya, another level of capek pokoknya. Semuanya capek banget, sampai aduh gak tau lagi deh, kaki gue tuh gak berasa rasanya karena berdiri terus itu kan. Duduk tuh paling cuman pas istirahat doang, istirahat paling cuma 10 menit, sama gue sholat maghrib sama isya gitu, sengaja gue ambil buat istirahat karena capek banget kata gue, buat gue yang pertama kali juga kerja di resto gitu kan. So tapi rate-nya lumayan gede nih ternyata kan. Dan gue juga teman gue nih yang kerja di sini
temen gue yang kerja di sini di resto, bukan di city, itu rate-nya sejam cuma 15, itu bahkan weekend. Sedangkan rate gue kemarin itu di weekdays 27,5 dan weekend 38,5. Itu gede banget sih kata gue. Dan ya gue kerja cuma 4 hari. Gue kerja 4 hari total yang gue dapat termasuk weekend ya. Tapi weekend hari Minggu gue itu cuma 3 jam. Gue 3 jam doang gue kerja. Dan itu gue cuma dapat enggak lumayan banget sih kali gue 4 hari kerja. Totalnya itu 25 jam nih kalau nggak salah. Itu semuanya gue dapet $600, 6 jutaan lah ya. Itu sama aja kerja 1 bulan di Jakarta. Itu lumayan sih buat nutup gue, buat hostel gue 2 minggu lebih lah gitu kan. Karena hostel kemarin gue seminggu bayarnya 250. Itu akhirnya gue saat ini kerjanya di perkebunan jamur di Merendasini Dorin. Nah itu struggle-nya juga, kerjanya nggak bisa tiap hari. Ini kayak ini aja gue udah nggak kerja 3 hari, nggak dapet schedule 3 hari. Biasanya itu karena pesanan nggak rame gitu kan, pesanan nggak rame. Tapi kalau seharinya kerja bisa sampai 11-12 jam seharian, itu capek banget kata gue. Tapi yang enak pas gajian doang gitu. Terus struggle di sini tuh cari kerja tuh benar-benar kita benar-benar ekstra banget cari, kayak apply sana sini bahkan kalau bisa sih kita cari relasi sebanyak-banyaknya, tanya ke contohnya kayak gitu ya, WHP pasti banyak banget grup-grup Telegram. Itu kalian SKSD aja sih kayak gue dapat kerjaan di Mushroomnya dari temen gue yang di grup Telegram itu. Kita jadinya ketemu di sini, gue dapat kerjaan dari dia, kita interview bareng lah. Nggak interview sih kemarin, cuman kayak ngisi form and then namanya physical test gitu loh, kayak apa ya, fisik, kayak tes fisik lah gitu. Karena kita kan di sini kerja kasar ya, jarang banget kerja kantoran kayak gitu kalau WHP. Itulah pokoknya di sini tuh sebelum kalian yang mau mulai WHP nih, kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya, cari kenalan sebanyak-banyaknya sih saran gua. Cari informasi sebanyak-banyaknya, kalau bisa juga semua orang yang ada di grup itu yang menurut kalian dianya banyak berbicara lah di grup sana ya, atau dianya gue mau berangkat tanggal sekian, kalian tuh tanya-tanya aja kayak chat gitu kan, kayak gue kemarin, entah itu dibalas atau enggak. Terus ya udah, at least kita cari relasi aja dulu sih, karena kita nggak pernah tahu nih rezeki kita bisa ada di orang lain gitu kan. Kayak kita dapat contoh nih, kayak gue nih dapat kerjaan ini dari temen gue itu kan, yang gue random chat banget di Telegram. Dan itu sih yang bisa gue sampaikan struggle-nya cari kerja di sini tuh. Kayak gue kemarin tuh juga ketemu nih dengan salah satu anak WHP kan, dia kerja di Ford pertama kali. Dia penanya udah berapa lama di sini, kata gue udah 2 minggu gitu kan, belum kerja banget lah, kata gue masih kerja kayak di resto gitu. Dia bilang tuh kayak gini, gue nyampe sini langsung kerja katanya. Ya which is dia mungkin dapat kerja itu ya langsung ini, kayak dari relasi-relasi, karena itu kerjanya di farm, itu di Madura deh kalau nggak salah, di kemarin. Terus ke Tas, itu semuanya farm semua. Ya gitu sih, kerja di sini tuh nggak bisa tiap hari kata gue, apalagi kerja casual job ya, itu nggak bisa tiap hari. Casual job tapi kita berpajak anjir di sini. Biasanya casual job itu ya cash on hand, tapi di sini di perusahaan gede pasti berpajak. Dan ya itu sih struggle-nya, kita tuh kerjanya nggak tiap hari, jadi entah hari ini kerja entah besok enggak. Dan cari kerjaan juga susah gampang. Menurut gue susah sih cari kerja di sini, kayak lapangan pekerjaan tuh banyak
tapi sulit. Bahkan di mushroom ini aja tuh gua hampir dua mingguan deh gitu kan, kayak PHP lah, entah itu karena mereka tuh butuhnya itu sesuai nih. Contoh di section ini lagi full atau orangnya cukup, ya udah nanti aja dulu di hold buat orang-orang baru gitu kan. Dan gue sorry banget sih ya kalau gue ngomongnya agak cepat atau juga belepotan, karena gue bingung gitu mau ngasih taunya dari mana. Pokoknya intinya buat kalian yang WHP itu tidak semua yang kalian lihat itu adalah sebagus yang katanya, tapi di sini tuh struggle banget. Pokoknya semangat sih buat kita semua pejuang working holiday, karena apa ya, kalau sendirian ya kayak gue literally sendirian banget kayak gue dari Indo juga sendirian banget di sini, ketemu sama teman juga tapi ya biasa aja gitu. Jadi semangat buat kalian yang pejuang working holiday, buat yang mau apply atau yang lagi apply mau granted, ya kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya buat cari kerja di sini, di state mana, dan juga cari relasi lah sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan cuma lihat di sisi enaknya doang sih, kayak gue dulu lah, gue nggak nyari sisi jelek-jeleknya karena gue minim banget dapat informasi yang jelek-jelek gitu kan. Ada sih tapi gue nggak expect kalau se-struggle ini gitu kan. Mungkin ini first time banget gue juga untuk tinggal di luar negeri, dan pertama kali juga gue tinggal di luar negeri. Tinggal di luar negeri lagi, namanya ke luar negeri. Jadi struggle-nya tuh banyak banget. By the way, cuaca di Victoria ya, kalau kalian berencana buat ke Melbourne, siapin yang kayak gini tuh banyak-banyak, entah hoodie atau apa, karena di sini tuh dinginnya tuh dingin banget, kacau sih kata gue. Gue sampai berencana, apa gue pindah ke Darwin gitu ya, yang lebih tropis atau ke Cairns gitu. Karena buat kita orang Indo yang biasa terkena udara panas, itu ketika kena dingin kayak gini bener-bener gak enak banget, susah buat ngapa-ngapain kata gue. Jadi good luck saya buat kita semua, dan juga buat kalian yang udah di sini atau baru mau ke sini. Semangat, semoga kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga murah rezeki ya di sini. Soalnya kita di Indo aja susah banget cari rezeki, makanya kita sampai di sini nyari rezeki. Semoga kita di sini dilancarkan dan sehat-sehat buat kita semua. I'll see you guys on the next video. Mungkin ya, karena gue buat video ini tuh buat ngasih informasi aja sih, kalau working holiday tidak seindah yang kalian bayangkan, tidak seindah Australia ini, karena banyak banget struggle-nya. Jadi gue mau sharing aja pengalaman gue di sini. Semoga bisa membantu. Kalau kalian ada pertanyaan atau apa, boleh banget tanya di kolom komentar. Gue akan jawab sebisa gue, sepengetahuan gue, insya Allah. Ya, I'll see you guys on the next video mungkin ya.